sekalian, alhamdulillah kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita dipertemukan kembali pada hari yang sangat berkah ini. Salawat dan salam semoga Allah mencurahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau. Semoga salawat dan salam tercurahkan bagi kita sebagai umatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan. Kita mulai saja dari ayat yang ke-11. Kalla innaha tadhkirah, surah Al-Baqarah. Tapi sebelumnya saya ingin mereview apa yang telah pernah kita baca kemarin tentang cerita Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, tapi meskipun dengan kekurangan fisiknya yang tidak bisa melihat itu, beliau mencontohkan kepada kita bahwa begitu besar kecintaan beliau kepada Rasulullah dan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan. Ada dua yang harus kita garis bawahi di ayat ketiga dan ayat keempat. Ini bisa kita jadikan ibrah, belajar dari kita. Allah menggambarkan tentang bagaimana pentingnya orang yang meluruskan niat di dalam menuntut ilmu, gitu ya. Seperti apa yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Coba kalau kita perhatikan, wa ma yudrika la'allahu yazakka, kita ulang sebelumnya. Ada kata yang pertama, yazakka, ingin mensucikan diri. Dalam ayat yang keempatnya, au yadhakkaru, ingin mendapatkan pengajaran. Yang pertama yazakka, yang kedua yadhakkar. Inilah seperti yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wash hikmah. Jadi Allah mengutus Rasulullah SAW. Misi pertamanya adalah yuzakkihim, mensucikan hati dan jiwa mereka. Baru wa yu'allimuhum, mengajarkan mereka. Jadi pentarbiyahan seseorang itu diawali dari zaki dulu, baru yu'allim, dibersihkan dulu hatinya, disucikan dulu motivasinya, dimurnikan tauhidnya, baru yu'allim, diberikan pengetahuan-pengetahuan. Kenapa begitu? Allah menggambarkan seperti orang-orang Yahudi misalnya. Masalul ladzina humilut Taurat tsumma lam yahmiluha. Orang-orang yang diberikan Taurat, akan tetapi dia tidak bisa mengemban Taurat itu. Tidak ubahnya seperti keledai. Keledai dia bawa buku berjilid-jilid di punggungnya, tetapi percuma, keledai yang bisa bacanya. Orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, tetapi tidak suci hatinya, maka tidak ada manfaat dan tidak ada gunanya. Al-Quran menempatkannya seperti himam. Dalam ayat yang lain kan hilaf seperti anjing.
Jadi begitu rendahnya orang yang berpengetahuan sains without reason gitu ya. Orang yang punya sains tapi nggak memiliki nilai-nilai agama. Maka orang yang katakan Einstein ya, Albert Einstein masalah. Orang yang religion without science. Kalau orang punya agama tapi nggak punya ilmu Islam, dia minta gitu ya. Tapi kalau ada orang yang punya agama tapi nggak punya pengetahuan, dia lemah. Jadi jauh lebih berbahaya kalau orang punya sains, punya ilmu, punya pengetahuan yang luas, tapi rizkinya nggak ada. Sains religionnya nggak ada, nanti akan merusak. Maka beginilah Allah menggambarkan. Pertama, Umi Maktum datang kepada Rasulullah, yuzakihim, ini disucikan dulu. Setelah itu baru awyadzakkan, diberikan pembelajaran, pengingat-pengingat, pengajaran di situ. Karena zakar itu mengingatinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa kita ambil ibrah dari ayat ini. Wa ma yudrika, Allah menggunakan dengan fi'il mudhari yudri. Kalau penyebutannya dengan fi'il madi adra, artinya kalau yudri itu kan kamu nggak akan tahu. Emang kamu tahu? Kalau Allah bertanya, mana adraka? Apa yang kamu ketahui? Ketika kita nggak tahu, dikasih tahu sama Allah. Misalkan al-qari'ah, wa man-qari'ah, wa man adraka man-qari'ah. Dijawab sama Allah, yauma yaqulun nasu kal farasil mabsus. Sesuatu yang nggak tahu dikasih tahu sama Allah. Tapi kalau kata yudrika, selama-lamanya kamu nggak akan tahu. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Muhammad, emangnya kamu tahu? Maksud dan tujuannya Abdullah bin Umi Maktum itu datang kepada barangkali dia ingin mensucikan hatinya dan dia belajar kepada fatanfa'ahu dzikra, maka bagi Abdullah bin Umi Maktum itu pembelajaran itu, pengajaran itu sangat berguna. Maksud saya, siapapun yang datang kepada kita, mau apapun status sosialnya, ketika dia datang minta diajarin, maka pesan Allah, janganlah kamu telah berpaling, nggak boleh. Ini khususnya buat para mudarris, para murabbi, para guru. Jangan pernah berdakwah melihat status sosial. Dilihat dulu siapa yang undang nih. Kira-kira ini yang undang bisa kasih bisyarah berapa nih? Kalau yang undangnya orang-orang biasa, entahlah kurang diperhatiin. Tapi kalau yang undang misalkan pejabat, yang undang orang-orang berduit, tak saja segera itu perhatikan. Ini Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh seperti ini. Berdakwah kepada saja dan di mana saja, kepada siapa saja, jangan pernah melihat status. Jadi jangan melihat apa namanya dari sisi dunianya saja. Itu yang kedua. Yang ketiga dari ayat ini, kita lihat bagaimana kesungguhan Abdullah bin Umi Maktum itu. Spirit bagi orang-orang yang menuntut ilmu seperti Abdullah bin Umi Maktum itu di sini dijelaskan, wa amma man ja'aka, pertama ja'aka.
Yang kedua yas'a. Yang ketiga wa huwa yakhsha. Orang menuntut ilmu itu pertama harus datang. Kita cari guru. Harus datang menemui guru. Jadi kalau pencinta ilmu itu dimanapun ada tempat di situ bisa menuntut ilmu, dia datang. Itu namanya ahli ilmu. Kata Sayyidina Ali, yang disebut ahli ilmu beribu-ribu kali dia dengarkan, tetapi kalau dia seakan-akan baru pertama kali dia mendengarkan. Itulah ahli ilmu. Sehingga Rasulullah mengatakan, wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, maka kata Rasulullah, mampir kamu di situ. Sampai sahabat bertanya, "Wa ma hiya riyadil jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Dia majalis ilmu, yaitu majlis-majlis ilmu. Jadi kita bisa mencontoh dari Abdullah bin Umar, ja'aka. Dia yang datang kepadamu. Seorang murid mendatangi gurunya. Yang kedua, etika menuntut ilmu itu spiritnya adalah yas'a. Yas'a kemarin kita sudah gambarkan sa'a yas'i, orang yang sa'i lari-lari kecil. Artinya orang menuntut ilmu itu ya harus semangat, berjalan cepat. Kalau perlu malah duduk di baris pertama. Perhatikan betul apa yang disampaikan oleh Rabbi mudarrisnya. Wa huwa yas'a, dia itu bersemangat. Orang menuntut ilmu itu harus bersemangat. Ala la tanalu al-'ilma illa bi sittatin. Tahuilah, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Pertama, zakat. Orang menuntut ilmu itu harus cerdas. Orang kalau nggak bisa bedain antara duit 10.000 sama 1.000 bingung. Pertama zakat, dia harus cerdas. Wahilfin. Yang kedua harus serahkan sama ilmu. Yang ketiga wastibar, harus sabar dalam menuntut ilmu. Wabulghatin, harus punya biaya. Wa irsyad ustaz, harus ada petunjuk guru. Yang terakhir watuliz zaman, orang menuntut ilmu itu waktunya panjang. Nah itu yang diajarkan oleh Abdullah bin Umi Maktum di dalam menuntut ilmu. Pertama ja'a, datang kepada guru. Yang kedua dia semangat untuk mendatangi para guru-gurunya. Dan yang ketiga wa ma yakhsha, orang yang menuntut ilmu itu harus takut kepada Allah. Ujung-ujungnya orang yang menuntut ilmu itu akan menghantarkan dia menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang yang pintar dengan ilmunya tetapi tidak mampu ilmunya itu menghantarkan dia menjadi orang yang takwa kepada Allah, maka kata Rasulullah tidak akan bertambah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man zada ilman, orang yang bertambah ilmunya, walam yazdad min Allah, tetapi dia enggak bertambah semakin dekatnya kepada Allah, lam yazdad min Allah illa bu'dan, enggak bertambah kepada Allah semakin jauh, kecuali semakin jauh. Orang semakin pintar tetapi semakin berani sama Allah, bukan malah semakin dekat, malah semakin jauh. Maka Allah menggambarkan orang-orang yang menuntut ilmu itu datang kepada guru dengan penuh semangat, dan kemudian orang yang memiliki ilmu, pengetahuan yang ilmunya manfaat itu, dia akan menuju kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa kalau banyak ilmu tetapi kita nggak takut sama Allah? Itu intinya. Hadis kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan sekarang. Kalla innaha tadhkirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakarahu fi suhufin مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة
punya dua makna. Ada yang artinya kalla itu sekali-kali jangan. Kalla, jangan begitu. Tetapi kalla juga terkadang berarti haqqan. Haqqan itu artinya sungguh. Ya contohkan begini. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Ada surah apa itu? Al-Haqqum ya. Al-Haqqum takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saya'lamun. Kalian berlomba-lomba di dunia ini sibuk cuma ngurusin urusan dunia saja. Enggak terasa hatta zurtumul maqabir. Enggak terasa karena kesibukan ngurusin dunia sampai kamu berjumpa dengan kuburan sampai mati. Maka kata Allah, kalla saya'lamun. Jangan begitu. Bisa diartikan kalla haqqan, sungguh. Kamu akan tahu nanti akibatnya. Tapi ada yang kalla itu dimakna jangan sekali-kali. Seperti misalkan wa amma man idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Terus kalla, artinya jangan begitu. Orang-orang yang apabila diberikan ujian oleh Allah dalam bentuk kenikmatan, kemuliaan, kemudian dia mengatakan bahwa Tuhan memuliakan. Tetapi apabila diuji oleh Allah, disempitkan rezekinya, dia mengatakan Tuhan itu tidak sayang kepada saya, Tuhan itu benci kepada saya. Karena jangan begitu dong. Jadi karena itu bisa berarti sungguh, bisa berarti jangan begitu. Nah kalau kalla yang di sini gimana? Kalla innaha tadhkirah. Jangan begitu wahai Muhammad. Innaha tadhkirah, sesungguhnya teguran Allah kepada Rasulullah SAW itu menjadi peringatan. Hadis kalian yang dirahmati Allah. Kita review ke cerita ketika Rasulullah mendatangkan para pembesar Quraisy. Bukan Rasulullah yang mendatangi mereka ini kesempatan yang luar biasa. Rasulullah berharap kalau para pembesar ini sudah dipegang, pasti akan gampang mendakwahkan Islam. Harapannya besar Rasulullah ini. Ketika Rasulullah sedang asik ngobrol, semangat-semangatnya mendakwahkan Islam itu, mengajarin, mengasih tahu informasi yang banyak tentang Islam. Tiba-tiba seorang buta yang pernah menerima yang namanya orang buta, yang masuk-masuk aja. Rasulullah lagi asik ngobrol, dia masuk aja. Ya Rasulullah, arsyidni, ya Rasulullah, arsyidni, ya Rasulullah. Orang dia kan dia yang lihat, jadi ngomongnya agak keras. Ya Allah, ya Rasulullah kasih petunjuk saya, ajarkan saya apa yang Allah ajarkan kepadamu. Rasulullah nggak tahu kalau Rasulullah lagi negosiasi. Apa Rasulullah ngomong? Enggak, Rasulullah diam aja, cuma mengkerut gitu, abas, bukan jadi asap. Gitu balik ya. Tapi Rasulullah nggak marah, nggak. Dan kalau seandainya Rasulullah merenggut pun nggak tahu, Watawalla Rasulullah SAW pun nggak heroin gitu di orang dia nggak lihat, nggak tahu juga memang. Barangkali buat ukuran, misalkan saya contohin deh, saya gitu kan lagi datangan Jokowi, Erick Thohir,
Terus lagi ngomongin dakwah itu tiba-tiba ada orang datang sak gitu kan. Ini kan kalau buat ukuran kita sih gitu kan. Rasulullah cuma Allah ini menjaga kemurnian akhlak Rasulullah. Buat kita orang-orang yang kebiasaan hal itu hal yang biasa, tapi buat Rasulullah nggak boleh sedikit pun kesalahan yang ada pada diri segitu aja dijaga. Muka asam aja langsung ditegur. Makanya sampai Allah mengatakan di mana letak kelemburan ini? Emang kamu yang dalam pendapatan yang ini udah pasti dia yaksha, dia takut kepada Allah, dia ingin belajar. Kenapa kamu cuek? Nah, ini menjadi tazkirah, menjadi peringatan. Setelah kejadian itu, Rasulullah itu begitu cintanya kepada Abdullah bin Umi Maktum. Kalau ukuran kita gimana? Gara-gara lu ditegur gitu kan? Yang tegur Allah. Abdullah bin Maktum itu setiap datang kepada setelah itu, setiap datang ke rumah Rasulullah bilang marhaban gitu. Bilang Rasulullah marhaban, selamat datang, welcome. Abdullah bin Umi Maktum, marhaban biman addabani rabbi, orang yang sebabnya aku ditegur oleh Tuhanku. Setelah itu Rasulullah itu sangat mencinta banget Abdullah bin Umi Maktum. Sampai ketika Rasulullah berdakwah ke Madinah, selalu kalau Rasulullah berhalangan yang menjadi penggantinya Abdullah bin Umi Maktum, meskipun dia seorang yang buta. Bahkan diangkat oleh Allah derajatnya menjadi seorang muadzin, nggak tanggung-tanggung, muadzin waktu sholat subuh lagi. Nah, kan jadi ilmu fikih nih. Berarti tingkatan muadzin itu beda-beda, pahalanya beda-beda. Ada orang sholat sama sholatnya sholat zuhur 4 rakaat, tapi kan dari setiap orang itu nggak sama nilai pahalanya, nggak sama. Barangkali ada yang lebih khusyuk, ada yang lebih bagus bacaannya, ada yang lebih gitu ya. Ternyata mu'adzin pun punya tingkatan nilai. Pahala yang paling besar seorang mu'adzin itu ketika dia mengambil sholat subuh. Kenapa? Pertama, dia aja untuk bangun tengah gitu kan. Yang kedua, mengajak orang ketika melakukan sesuatu yang berat. Dia ada kemudian sampai orang datang melaksanakan sholat subuh, pahalanya besar sekali. Makanya di keistimewaannya itu diberikan oleh Rasulullah kepada umat itu dijadikan seorang muadzin pada sholat subuh. Kalau kita jadi muadzin kan masih buru gilirannya kita malah begitu. Ini sebagai kemuliaan sampai timbul pertanyaan di antara ulama, seorang imam dengan seorang muadzin mana lebih tinggi derajat? Aida. Imam sholat dengan muadzin mana lebih tinggi derajat? Ini ikhtilaf ulama, tetapi banyak kan mengatakan derajat muadzin itu lebih tinggi. Kalau bisa jadi muadzin sekarang, iya. Sampai Rasulullah mengatakan, masih dibahas aqwalan nasi ahnafan yaumil qiyamah. Tukang azan itu lehernya paling panjang di hari kiamat. Kayak anu dia, leher panjang. Sebagai tanda bahwa ini orang dulu tukang azan di semasa ini. Muadzin itu Pak luar biasa nilainya Pak. Orang ngajak wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, apalagi ucapan yang paling baik selain mengajak kepada Allah. Itu luar biasa. Ya. Muadzin. Nah, Abdullah bin Umi Maktum setelah kejadian itu dijadikan muadzin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalla jangan begitu. Innaha kejadian itu di mana Rasulullah ditegur oleh Allah lantaran kurang memperhatikan Abdullah bin Umi Maktum itu menjadi tazkirah, menjadi peringatan buat kita. Artinya apa? Tazkirah buat kita agar kita jangan begitu. Hadis kalian ini. Wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah, ya kan? Peneguran Rasulullah itu kan dalam bentuk wahyu dalam surah Abbas. Kalau Rasulullah
Rasulullah mau, Rasulullah gak bakalan cerita tentang peneguran itu. Udah didiatin aja. Ya kan? Barangkali kalau menurut kita ukuran kita menjadi aib, tetapi ini cerita sama sahabat, cerita sama Abdullah bin Mas'ud, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Benar kan? Bahwa sesuatu yang ada pada diri Rasulullah itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena perlakuan Rasulullah itu bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang salah. Karena Rasulullah juga punya tujuan-tujuan yang baik ketika itu. Maka setidaknya ini menjadi tazkirah, menjadi peringatan buat kita semua nih. Setingkat Rasulullah saja yang maksud itu nggak baik, apalagi setingkat kita. Tazkirahnya di mana? Seperti saya katakan tadi, kalau ada orang datang kepada kita meminta sesuatu, diberikan petunjuk, diberikan nasihat, ya harus kita layani. Ini menjadi pembelajaran buat kita. Jangan ketika yang datang orang miskin, orang buta, orang rendahan datang pada kita cuekin. Tapi yang ketika yang datang pejabat, orang peduli, orang yang punya pengaruh sangat luar biasa, kita menghormati. Tidak boleh begitu. Ukuran orang mulia di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Begitu kata Allah, nggak bisa begitu. Saya cerita, ada kasus seorang ibu punya anak dua. Yang satu anaknya tuh biasa-biasa aja, susah. Lagi susah anaknya banyak. Setiap datang ke rumah bapaknya belum minta duit. Yang satu anaknya sukses kaya raya. Itu kelihatan banget perlakuannya. Itu orang tua kalau yang datang yang anak orang kaya itu, masya Allah apa aja dimasak. Sambutannya luar biasa. Tapi ketika anaknya yang susah datang dicuekin aja. Ada nggak yang boleh begitu? Jadi nggak boleh begitu. Kayak dulu baik kalau tadi kata Rasulullah berlaku adilan di antara. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Siapapun orangnya, statusnya seperti apa ya, harus kita muliakan. Terutama ini ditujukan buat para dai-dai, para ulama-ulama asatidz yang menjadi pewaris para nabi. Misi dakwah itu kemana saja, jangan main di istana dulu, di mall dulu, di hotel dulu. Dakwah sekali-kali di kampung-kampung, ya. Yang barangkali bukan terima amplop ya sore ya, malah ngeluarin gitu kan. Masya Allah. Terus faman syaa'a, buat siapa peringatan ini? Buat orang-orang yang menghendaki dzakarahu, orang-orang yang mau memperhatikan. Artinya buat orang yang mau saja, nggak ada paksaan juga. Buat orang-orang yang peringatan ini bagi orang-orang yang mau, yang nggak mau ya silakan. Tetapi yang jelas, innaha nasihat Allah kepada Rasulullah ini menjadi peringatan buat siapa saja. Peringatan itu terutama bagi orang yang mau, yang nggak mau ya tidak masalah. Jadi Allah tidak memaksakan, tetapi itulah satu kebaikan. Faman syaa'a. Ada yang menafsirkan kalla innaha itu bukan dalam bentuk nasihat Allah kepada Rasulullah, tetapi semua isi ajaran-ajaran Al-Quran itu menjadi tazkirah. Karena apa? Fi sahafin mukarramah, ada kata fi suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran kalam
baik di Taurat, Zabur, Injil, yang kemudian suhuf itu disempurnakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran yang sudah ada di dalam Taurat, Zabur, di suhuf mukarramah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marfu'ah mutahharah. Nah, ini yang kita bahas. Di mana suhuf-suhuf itu yang menjadi tazkirah bagi manusia yang ingin mendapatkan peringatan. Al-Quran itu yang awalnya suhuf-suhuf menjadi tazkirah bagi orang-orang yang ingin menjadikan Al-Quran itu, suhuf itu menjadi peringatan baginya. Mukarramah, dia dimuliakan di sisi Allah. Yang kedua, marfu'ah, ditinggikan derajatnya. Ini di kalangan para ulama, kata marfu'ah itu menjadi pembelajaran bahwa Quran itu derajatnya ditinggikan oleh Allah. Karenanya diperintahkan bagi setiap kita itu untuk memuliakan dan meninggikan derajat Al-Quran. Seperti apa? Cara memegangnya, cara menyentuhnya, cara membacanya, bahkan cara menyimpannya. Ya alhamdulillah. Ini di tiang-tiang ini difungsikan untuk menaruh Al-Quran pada tempat yang tinggi. Ini para ulama mengajarkan jangan pernah menempatkan Al-Quran itu di bawah lutut kita. Tak boleh. Orang-orang Quran. Saya sering perhatiin itu kalau malam Jumatan pada baca Yasin tuh habis dibaca dilempar kayak gitu. Naruhnya dilempar gitu. Terus ya posisinya di bawah gitu. Marfu'ah. Jadi ada ulama yang mengatakan marfu'ah itu keharaman, ketidakbolehan orang meletakkan Al-Quran pada tempat yang rendah. Harus diangkat. Makanya kalau dulu di zaman Rasulullah itu istilahnya ada sunduk, tempat di mana khusus menaruh Al-Quran pada tempat yang tinggi. Coba di Masjid Nabawi, masjid banyak tempat-tempat yang di atas kita. Oh, orang sana itu marah betul. Saya dulu ada jamaah minta beli Al-Quran pengen wakaf. Barangkali dia lupa, habis beli pakai plastik di bawah ini, ini di bawahnya pakai plastik kresek. Ini jadi dia ditenteng kayak dia beli baju. Ya kayak nenteng belanjaan dan gitu. Marah banget tuh orang-orang sana tuh. Dibilangnya nggak punya adab. Ini pengertian dari marfu'ah adalah hal yang seperti itu aja. Jadi menempatkan Tuhan itu langsung pada tempat itu nggak boleh dibawa begitu. Bahkan keharusan begini kalau orang dibawa betul ditinggikan. Kenapa mukarramah Allah saja memuliakan Quran ini? Mutahharah dan disucikan. Kata Allah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tak boleh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tak boleh. Ada yang mengartikan yang tidak berwudu. Jadi kalau orang dalam keadaan tidak berwudu, tak boleh dia menutup Al-Quran. Karena apa? Mukarramah dimuliakan, marfu'ah ditinggikan oleh Allah, dan mutahhar disucikan. Pengertian mutahhar sesungguhnya Al-Quran itu disucikan daripada kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang akan menjaganya. Kalau ada orang yang berusaha ingin merubah tulisan Al-Quran, satu huruf pun akan ketahuan. Ini bukti penjagaan Allah.
Apalagi kalau kita belajar usul Quran, taktik, ketukan-ketukan nada dalam Al-Quran itu kayak ilmu arus, ilmu notasi. Kalau kita belajar Al-Quran, belajar itu kan jadi sastra Arab. Jadi belajar itu taktik. Oh ternyata bahasa Al-Quran itu sastranya tinggi banget gitu. Susah nandingin ya. Makanya kalau Allah nantangin, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian ragu dengan kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh hamba Muhammad, fa'tu bi suratin min misli. Cobalah kamu buat satu surat yang sama. Kalau enggak mampu, waktu syuhada aku panggil semua bala tentaramu, orang-orang yang bisa membantu. In kuntum, kalau kamu benar-benar orang yang benar, kalau kamu betul-betul bisa membuat Al-Quran yang sama seperti hebatnya bahasa. Ini bukan ucapan Nabi Muhammad, ini kalam Allah, ini ucapan Allah Subhanahu wa taala yang kita akan menemukan betul-betul meyakini kebenaran bahasa Al-Quran setelah kita menjalani betul-betul nilai sastra Al-Quran itu sangat luar biasa. Kalau nggak ada nilai sastranya, barangkali Quran itu segini tebalnya. Tapi kan banyak, ada majazi, ada kalam hakiki. Ya. Wah nanti kalau kita belajar, masya Allah luar biasa. Nah, Quran itu kalam Allah, mukarramah, dimuliakan, marfu'ah, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mutahhar, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berusaha untuk merubah-ubah Quran tadi. Pasti akhirnya akan ketahuan, tidak bisa. Orang-orang yang bergaul Quran itu, jangankan lagi orang yang sudah gaul Quran itu, orang baca akidnya saja udah beda, udah berasa itu. Yang harus dibaca kitabin misalnya. Kan ada kaidah grammar gitu ya. Nggak bisa di pelajaran nggak bisa susah. Nah itulah bukti mukjizat Al-Quran. Jadi hadis kalian yang dirahmati Allah, ini pesan Allah kepada Rasulullah dan kepada kita semua. Jangan. Jadi apa yang terjadi peneguran Allah kepada Rasulullah tentang Abdullah bin Umi Maktum yang kurang mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW, dengan sebab Rasulullah sedang punya tujuan yang sangat lebih besar, memperhatikan orang-orang pembesar musyrikin di dunia itu, tetapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah buat kita semua, bahwa siapapun orangnya kita harus membiarkan. Jangan pernah melihat orang itu pada status sosial. Kita kan nggak tahu. Barangkali ada orang yang dari segi penampilan, style pakaiannya biasa-biasa saja, ternyata dia orang yang sangat luar biasa dalam Allah. Tapi di sini barangkali nanti kita lanjutkan. Inna tadhkirah wa sya'ana fi suhufin mukarramah marfu'atin. Ada yang perlu dibahas? Cukup? Baik. Ada ya? In uridu ila al-islah wastata'tu Allah wa ilayhi unib. Kita baca doa majalis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wafiq ila al-tariq, hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.